anak berusia 2 tahun ini dibawa ke rel, dihantam pakai batang besi, dan ditabrak kereta. Dan lebih mengerikannya lagi, pelakunya 2 anak berumur 10 tahun. Jadi, peristiwa ini terjadi pada anak berusia 2 tahun, bernama James Bulger. Dia anak dari pasangan Ralph Bulger dan Dennis Bulger. Menurut tetangga-tetangganya, James Bulger ini anak yang polos dan gemesin banget. Ya namanya masih balita ya, pasti polos dan gemesin lah. Tapi naasnya, James pindah dari dunia polos balita ke dunia kelam yang bahkan orang dewasa pun gak siap hadapin. Jadi semua berawal ketika James dan ibunya lagi belanja di mall, gak jauh dari rumahnya. Biasanya tuh ibunya kalau bawa James kemana-mana pakai stroller. Tapi karena James sudah berumur 2 tahun, lebih tepatnya 2 tahun 10 bulan, ibunya menggandeng James saja. Sekalian latihan jalan tuh si James. Tapi pas ibunya mau beli daging, ibunya tuh mau bayar. Refleks lah dia, ambil dompet dan lepas genggamannya ke James. Nah setelah bayar, dia kaget, anaknya udah gak ada. Paniklah ibunya James. Langsung tuh minta tolong ke security mall itu. Security langsung cari sana-sini, bikin pengumuman anak hilang dengan ciri-ciri detail lengkap si James, tapi hasilnya nihil. Terus kalau kalian tanya, kenapa nggak cek CCTV? Nah, kejadian ini tuh terjadi di 1993. CCTV itu nggak secanggih sekarang. Butuh waktu untuk dapat footage CCTV pas James hilang. Nah, karena security nggak sanggup, ibunya James langsung lapor ke polisi. Dan tentu saja, polisi juga mencari sampai keluar-luar mall. Tapi hasilnya tetap nihil. James belum ditemukan. Tapi untungnya, keesokan harinya, polisi berhasil mendapatkan footage saat James hilang. Ternyata, James itu berjalan sama 2 anak kecil lain. Nah, polisi langsung nanya ke ibu James. Dan ibu James bilang kalau itu anaknya. Ibu James langsung lega. Karena yang bersama James itu anak-anak, bukan orang dewasa. Ya gak mungkin kan anak-anak mau ngapa-ngapain si James. Paling ya main doang gitu. Ya ibunya James tuh ngira si James lagi di rumah salah satu anak tersebut. Nah terus polisi langsung tuh nyari tahu anak-anak yang bolos pada hari hilangnya James. Ya buat nyari tahu siapa 2 anak yang bersama James di CCTV itu. Karena ya mall itu deket sama rumahnya James. Dan kemungkinan besar 2 anak yang bareng si James juga orang situ. Nah polisi langsung ke sekolah-sekolah dan nanya siapa-siapa yang gak masuk pada hari hilangnya James. Tapi polisi gak menemukan apa-apa. Bingung dong ibunya James ini. Terus ibu James langsung nyebar kasus ini ke media. Dan besoknya atau 2 hari setelah hilangnya si James, James ditemukan di rel kereta api oleh seorang anak kecil yang melintas. Dan kondisi James sudah sangat mengenaskan. Tubuhnya terbelah jadi 2. Dan ada tongkat besi dan percikan cat biru di mana-mana. Setelah ditemukan, polisi mengira James tertabrak kereta api dan meninggal di tempat. Tapi polisi tentu saja tidak berhenti di situ. Karena jasanya sudah ditemukan, polisi fokus untuk mencari siapa 2 orang yang ada di CCTV itu bersama James. Polisi langsung menginterogasi anak-anak di sekitar situ. Karena ya rel keretanya tuh juga dekat dengan mall dan rumahnya si James. Tapi polisi masih belum menemukan titik terang. Dan akhirnya polisi menyebar rekaman CCTV itu ke media. Nah gak lama footage CCTV itu beredar, beberapa jam kemudian ada wanita yang mengaku kenal sama salah satu dari anak tersebut, yaitu John Venables. Kata wanita itu, si John emang bolos di hari hilangnya James. Dan dia bolos bersama temannya bernama Robert Thompson. Langsung tuh, tanpa lama-lama polisi langsung ke rumah John Venables dan Robert Thompson. Nah, di tempat itu, polisi menemukan sepatu yang ada bekas darah dan cat biru yang sama persis di rel kereta waktu itu. Polisi langsung membawa 2 anak itu ke kantor polisi untuk diinterogasi. 2 anak itu diinterogasi di ruangan berbeda. Ya supaya ketahuan kalau bohong. Nah polisi langsung nanyain Robert. Dan Robert langsung bilang kalau John pelakunya. John yang nyulik dan menganiaya si James. Kata Robert tuh udah pergi ninggalin John dan James pas James disiksa. Jadi kata Robert, John menganiaya James sendirian. Tapi setelah polisi nanya-nanya terus, tiba-tiba berubah tuh. Kata Robert, dia ada di sana pas kejadian dan memohon ke John buat stop menganiaya si James. Tapi John gak mau dengerin. Tentu saja polisi gak percaya. Tapi ya polisi pura-pura percaya gitu, supaya Robert blunder lagi. Nah di ruangan lain, si John itu gak ngaku kalau mereka berdua menganiaya si James. John bilang di hari itu dia lagi di luar kota. Tapi ya polisi gak percayalah. Soalnya di sepatunya John tuh ada cat biru yang mirip di rel kereta itu. Dan polisi sudah mencocokkan sidik jari di tongkat besi itu. Terus polisi yang menginterogasi si John, yang belum tahu kalau si Robert udah ngaku di ruangan lain, polisi itu bilang, si Robert udah ngaku tuh, kamu ngaku aja. John langsung takut, langsung tuh John ceritakan seluruh kronologinya. Jadi dari awal tuh John sama Robert dan niat mau culik anak.
tapi bukan untuk disiksa di rel kereta. Tapi buat didorong ke jalanan, terus anak yang diculik itu ketabrak mobil. Ya sama aja lah. Nah, ketemulah mereka sama si James. Mereka langsung mengikuti James dan ibunya. Pas ibunya lengah, langsung tuh si James yang polos digandeng sama John dan Robert. Nah, di perjalanan menuju ke rel kereta itu, James tuh udah dianiaya, dipukuli, dilemparin batu, sampai-sampai kepalanya tuh berdarah. Terus, John, Robert, dan James ketemu sama orang. Orang itu nanya, kenapa tuh kepalanya berdarah? John dan Robert bilang, ini adik saya tadi jatuh, mau kita bawa ke rumah sakit. Terus orang yang nanya itu kayak, oh oke, hati-hati ya. Nah, di perjalanan menuju rel kereta itu, John dan Robert mencuri cat biru dan baterai. Pas sampai di rel kereta, James disiksa sama dua anak itu. Aku gak bisa ngasih ilustrasinya karena sadis banget. Jadi, mereka berdua tuh menendang-nendang James, melempari batu, sambil menyumbat mulut James pakai baterai yang dicuri itu, supaya James gak teriak. Dan menyemprot cat biru yang dicuri itu ke mata si James, supaya James gak bisa ngeliat. Dan James disiksa selama 1 jam. Puncaknya, James dipukul pakai tongkat besi seberat 10 kg dan tewas di tempat. Terus supaya tidak dicurigai, Robert dan John menaruh tubuh James di rel supaya dilindas oleh kereta api. Akhirnya dua anak ini dapat hukuman rehabilitasi selama 8 tahun. Ya karena masih anak-anak juga, jadi tidak bisa dipenjara. Tapi orang-orang itu marah karena dinilai hukumannya terlalu ringan. Ceritanya nggak sampai di situ. Setelah bebas dari rehabilitasi, dua anak ini dikasih identitas baru sama pemerintah. Nah, si John ini yang sudah besar, dia melakukan tindakan kriminal lagi. Dia diketahui sering berantem dan menjual foto-foto anak di bawah umur ke para pedofil. Dan si Robert sering bikin onar dan mabuk-mabukan. Kejadian ini terjadi di Liverpool, Inggris pada tahun 1993. Subscribe.